Hakikat syirik itu, kata para ulama, adalah ketika engkau mendatangkan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu dalam 4 perkara. Yang pertama, engkau mendatangkan tandingan Allah dalam masalah niat. Yang kedua, engkau mendatangkan tandingan bagi Allah dalam masalah cinta. Yang ketiga, engkau mendatangkan tandingan Allah dalam masalah taat. Yang keempat, engkau mendatangkan tandingan bagi Allah dalam masalah doa. Jadi di situ kita mendapati hakikat kesyirikan yang harusnya kita takut dan khawatir kepadanya, itu bukan hanya syirik itu nyembah kepada patung. Itu merupakan pembatasan makna yang tidak benar. Tetapi sesungguhnya yang dinamakan kesyirikan adalah engkau mendatangkan tandingan bagi Allah. Artinya bahwasanya ketika ada orang itu niat di dalam hatinya, niatnya untuk Allah dan niatnya untuk selain Allah, itu bisa jatuh dalam syirik. Taatnya kepada makhluk lebih besar daripada taatnya dia kepada Allah, bisa terperosok dalam syirik. Kemudian ketika mendatangkan tandingan bagi Allah dalam cinta, mencintai makhluk lebih besar daripada mencintai Allah, syirik. Sebagaimana doa, ibu berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah, itu syirik. Jadi bukan berarti orang yang syirik itu bukan berarti tidak kenal dengan Allah, kenal. Tapi dia ketika beribadah kepada Allah, dia mendatangkan tandingan bagi Allah ketika dia juga beribadah kepada Allah. Dia cinta kepada fulanah, sama besarnya dia cinta kepada Allah. Itu syirik itu. Mendatangkan tandingan itu hakikatnya syirik itu mendatangkan tandingan. Makanya Nabi sampai mengatakan antaj'ala lillahi niddan. Kamu itu mendatangkan tandingan bagi Allah. Orang yang berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah. Orang yang berdoa ke kuburan ibu. Atau orang yang kemudian datang ke tempat-tempat keramat. Mereka itu kenal dengan Allah atau tidak? Kenal. Bahkan mereka juga sholat. Kalau ditanya, kami juga sholat kok, kami juga puasa. Tapi ketika mereka sholat dan mereka puasa, mereka mendatangkan tandingan bagi Allah dalam masalah doa. Mereka berdoa di tempat-tempat keramat sebagaimana mereka berdoa kepada Allah. Itulah yang namanya syirik. Kebodohan kita tentang kesyirikan ini yang bisa menjadi penyebab besar kita terperosok dalam kesyirikan itu. Dan ini berbahaya betul. Masalah cinta saja kan banyak yang jatuh dalam syirik tanpa disadari. Baik dengan tutur kata yang ringan ataupun dengan tutur kata cinta yang betul-betul berat. Makanya kata-kata cinta pun bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan kalau kita tidak sadari. Contohnya apa? Hidup dan matiku hanya untuk dirimu. Ibu ngapain senyum-senyum? Udah lewat masanya ibu. Itu 20 tahun lalu. Kalau kita sudah menempatkan hidup dan matinya kita untuk makhluk, yang tersisa untuk Allah terus mana? Allah itu kan hanyalah puisi loh. Hati-hati dengan omongan. Karena omongan itu tidak pernah menjadi ringan di hadapan Allah. Omongan itu ibu akan mencari pemiliknya di dunia dan akan mencari pemiliknya nanti ketika dihisab oleh Allah. Makanya sampai Nabi berkata, wa innal abda la yaqulu bil kalimah ma yara fiha ba'san illa ab'adahu Allahu minha sab'ina kharifan. Ada loh seorang hamba ngomong satu kecap, satu kata yang dia pandang itu kata-kata yang ringan, tapi bisa jadi dengan kata-kata itu dia ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan neraka sejauh 70 musim. Saking jauhnya dia di dalam neraka ketika dibenamkan gara-gara ucapan. Dan itu merupakan satu pernyataan yang sifatnya itu ringan tetapi justru bisa menjadikan tandingan bagi Allah kan. Karena ibu membaca pada ayat Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada sebuah syair itu yang pernah ditanyakan kepada anak ketika ngisi di salah satu universitas. Ada sebuah syair kayak gini tuh boleh atau enggak Ustaz? Gimana? Aku kalaupun berada di surga hambar tanpa kehadiran dirimu. Gombal banget ya. Masalah gombalnya jelas gombal, tapi bolehkah kita mengatakan semacam itu? Enggak boleh. Hidup dan matiku untuk ini, aku tidak bisa hidup tanpa alat musik, aku tidak bisa hidup tanpa ini. Sering diucapkan ringan, tapi kita tidak sadar telah menjadikan tandingan bagi Allah dengan sesuatu. Hakikat syirik itu mendatangkan tandingan, Ibu. Jadi bukan hanya nyembah kepada patung. Karena selama ini, kita ini didoktrin dari waktu SD yang namanya syirik itu nyembah kepada patung. Karena gambaran kita orang musyrik itu nyembah kepada patung. Padahal orang musyrik pada zaman Nabi, mereka kenal dengan Allah, mereka faham dengan Allah, dan mereka pun berkorban untuk Allah dan mereka berdoa kepada Allah. Tapi sembari mereka berdoa kepada Allah, berkorban untuk Allah, tetapi mereka pun juga sama berdoa kepada selain Allah dari Lata dan Uzza dengan satu niatan. Lata dan Uzza itu menyampaikan hajat mereka kepada Allah.